could you bottle it up? Get down to the heart of it. No, it's hard to sit out of your life. Don't make me tell you again. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga selalu sehat dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Aprilia Rizky Maharani, Mira Regina Patricia, dan Septa Rarasati Anggraini akan mempresentasikan tugas mata kuliah kurikulum dan pengembangan bahan ajar pendidikan seni, yaitu mengenai perkembangan kurikulum tahun 2004 dan 2006. Nah, apa sih yang dimaksud dengan perkembangan kurikulum tahun 2004 dan 2006 itu sebenarnya? Stay tune. Dalam kurikulum 2004 ini memiliki sebuah tujuan. Apa sih tujuan kurikulum pendidikan seni 2004 ini? Nah, tujuannya yaitu meningkatkan dan mengembangkan kecakapan hidup atau life skill yang diwujudkan melalui pencapaian kompetensi peserta didik untuk bertahan hidup, menyesuaikan diri, dan berhasil di masa datang. Dengan demikian, peserta didik memiliki ketangguhan, kemandirian, dan jati diri yang dikembangkan melalui pembelajaran dan atau pelatihan yang dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan. Nah, maksud dari tujuan ini yaitu perubahan secara terus-menerus ini menuntut perlunya perbaikan sistem pendidikan nasional, termasuk penyempurnaan kurikulum untuk mewujudkan masyarakat yang mampu bersaing dan menyesuaikan diri dengan perubahan zaman. Untuk itu, upaya peningkatan mutu pendidikan harus dilakukan secara menyeluruh dan menyangkut pengembangan dimensi manusia Indonesia seutuhnya, yaitu meliputi aspek-aspek moral, akhlak, budi pekerti, pengetahuan, keterampilan, seni, olahraga, dan perilaku. Berikutnya yaitu mengenai pengembangan proses pembelajaran. Yang dimaksud yaitu guru bertugas mengelola pembelajaran baik dalam pengembangan strategi pembelajaran maupun menggunakan berbagai sumber belajar. Dengan demikian, proses pembelajaran tidak hanya diarahkan agar siswa mampu menguasai materi pembelajaran, tetapi lebih mengarah pada penguasaan kompetensi sesuai kurikulum. Pengembangan evaluasi. Dalam pengembangan evaluasi ini terdiri dari kriteria keberhasilan belajar siswa yang meliputi aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Yang dimaksud dari pengembangan evaluasi ini yaitu aspek kognitif yang berhubungan dengan kemampuan kecerdasan dan intelektual siswa. Aspek afektif berhubungan dengan penilaian sikap dan minat siswa terhadap mata pelajaran dan proses pembelajaran. Aspek psikomotor berhubungan dengan tingkat penguasaan pengetahuan dalam bentuk praktek, dengan penilaian menggunakan instrumen tes dan non-tes secara seimbang dengan fungsi formatif. Berikutnya yaitu mengenai kompetensi kurikulum 2004 yang meliputi kompetensi akademik. Kompetensi akademik yaitu peserta didik harus memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam mengatasi tantangan dan persoalan hidup. Yang kedua yaitu kompetensi okupasional, yaitu peserta didik harus memiliki kesiapan dan mampu beradaptasi terhadap dunia kerja. Yang ketiga yaitu kompetensi kultural, yang dimaksud yaitu peserta didik harus mampu menempatkan diri sebaik-baiknya dalam sistem budaya dan tata nilai masyarakat. Yang keempat yaitu kompetensi temporal, yaitu peserta didik tetap eksis dalam menjalani kehidupannya sesuai tuntutan perkembangan zaman. Berikutnya yaitu mengenai kurikulum KTSP Seni Budaya SD. Apa sih yang dimaksud dengan kurikulum KTSP Seni Budaya SD? Kurikulum KTSP Seni Budaya SD yaitu berbasis materi seni budaya dan keterampilan. Aspek budaya tidak dibahas secara tersendiri, tetapi terintegrasi dengan seni. Karena itu, mata pelajaran seni budaya dan keterampilan pada dasarnya merupakan pendidikan seni yang berbasis budaya. Yang berikutnya yaitu tujuan mata pelajaran seni budaya dan keterampilan pada SD. Yang pertama yaitu memahami konsep dan pentingnya seni budaya dan keterampilan. Yang kedua yaitu menampilkan sikap apresiasi terhadap seni budaya dan keterampilan. Yang ketiga yaitu menampilkan kreativitas melalui seni budaya dan keterampilan. Yang keempat, menampilkan peran serta dalam seni budaya dan keterampilan dalam tingkat lokal, regional, maupun global. Yang berikutnya yaitu mengenai kurikulum KTSP Seni Budaya SMP dan SMA yang meliputi
Kompetensi dasar mengidentifikasi, mengapresiasi, dan mengekspresikan diri. Kompetensi dasar dalam pendidikan seni dirumuskan secara berurut dan hierarkis. Dalam pendidikan seni budaya yang pertama kali diberikan adalah mengenai tentang identifikasi, kemudian tentang apresiasi, kemudian baru mengekspresikan diri. Selanjutnya yaitu basis materi seni budaya SMP dan SMA yang dibedakan menjadi dua klasifikasi. Yang pertama yaitu klasifikasi berdasarkan wilayah. Yang pertama yaitu materi pendidikan seni daerah setempat. B. Materi pendidikan seni daerah lain. C. Materi pendidikan seni nasional. D. Materi pendidikan seni mancanegara Asia. E. Materi pendidikan seni mancanegara luar Asia. Yang kedua yaitu penyampaian materi pembelajaran dalam kegiatan belajar mengajar. Guru dapat memahami tujuan pembelajaran, terampil merumuskan, dan terampil dengan tepat dalam sampaian materi di kelas. Yang berikutnya yaitu mengenai tujuan pendidikan seni SMP dan SMA, yaitu membentuk pribadi peserta didik yang harmonis dengan memperhatikan kebutuhan perkembangan anak dalam mencapai multi kecerdasan yang terdiri atas kecerdasan intrapersonal, interpersonal, visual-spatial, musikal, linguistik, logik matematik, naturalis, serta kecerdasan adversitas, kecerdasan kreativitas, kecerdasan spiritual dan moral, dan kecerdasan emosional. Nah, untuk mencapai tujuan pendidikan seni, diperlukan proses dalam pembelajaran. Beberapa proses yaitu pertama dalam mata pelajaran, muatan lokal, kegiatan pengembangan diri, pengaturan beban belajar, kenaikan kelas, penjurusan dan kelulusan, pendidikan kecakapan hidup, serta pendidikan berbasis keunggulan lokal dan global. Selanjutnya ada bentuk organisasi kurikulum. Bentuk organisasi kurikulum terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama spirit subject kurikulum. SSC merupakan kurikulum yang menekankan penyajian bahan pelajaran dalam bentuk bidang studi atau mata pelajaran. Dari masing-masing mata pelajaran ditetapkan berdasarkan disiplin keilmuan. Isinya merupakan pengetahuan yang telah tersusun secara logis dan sistematis dari masing-masing bidang keilmuan. Antar mata pelajaran merupakan unsur yang terpisah-pisah. Tak ada pengaitan antar satu mata pelajaran dengan mata pelajaran yang lain. Kelebihan dari SSC adalah bahan pelajaran tersajikan secara logis dan sistematis. Lalu yang kedua, organisasi kurikulum sederhana serta mudah direncanakan dan dilaksanakan. Dan juga kurikulum ini mudah dinilai dan memudahkan guru sebagai pelaksana kurikulum. Kurikulum ini juga dipakai di perguruan tinggi dan mudah diubah. Namun ada kelemahan dari SSC, yaitu yang pertama, mata pelajaran dalam kurikulum ini diberikan secara terpisah, kurang memperhatikan masalah kehidupan sehari-hari, dan cenderung statis dan ketinggalan zaman. Lalu tujuan kurikulum ini sangat terbatas. Bentuk organisasi kurikulum yang kedua yaitu correlated subject curriculum, yaitu kurikulum yang dapat memberikan pengalaman belajar yang dapat menghubungkan satu pelajaran dengan pelajaran yang lain. Kelebihan dari integrated curriculum ini, yang pertama adalah segala hal yang dipelajari dalam unit bertalian erat dengan satu sama lain. Yang kedua, sesuai dengan teori baru mengenai belajar yang mendasarkan pada pengalaman, kematangan, dan minat anak. Lalu memungkinkan hubungan yang lebih erat antara sekolah dan masyarakat karena masyarakat dapat menjadi laboratorium kegiatan belajar. Kelemahan dari integrated curriculum ini adalah yang pertama, tidak mempunyai organisasi yang logis dan sistematis. Para guru umumnya juga tidak disiapkan untuk menjalankan kurikulum dalam bentuk unit. Pelaksanaan kurikulum ini sangat memerlukan waktu serta prasarana yang cukup, serta tidak memiliki standar hasil belajar yang jelas. 4. Jenis program kurikulum. Yang pertama, kurikulum 2004 atau KBK, kurikulum berbasis kompetensi. Merupakan suatu program pendidikan berbasis kompetensi yang harus mengandung 3 unsur pokok. Yang pertama, pemilihan kompetensi sesuai. Kedua, spesifikasi indikator-indikator evaluasi untuk menentukan keberhasilan pencapaian kompetensi. Dan
ketiga, pengembangan pembelajaran. KBK memiliki ciri yaitu menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa, baik individual maupun klasikal. Berorientasi pada hasil belajar dan keberagaman, kegiatan belajar menggunakan pendekatan dan metode bervariasi. Sumber belajar bukan hanya guru, tapi juga sumber belajar lain yang memenuhi unsur edukatif. Yang kedua, kurikulum 2006 atau KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan. Pada dasarnya, kurikulum 2006 ini sama dengan tahun 2004. Perbedaannya terletak pada kewenangan dan penyusunannya, yaitu mengacu pada jiwa dari desentralisasi sistem pendidikan. Di sini, pemerintah pusat menetapkan standar kompetensi dan kompetensi dasar, dan guru dituntut untuk mampu mengembangkan sendiri silabus dan penilaian sesuai kondisi sekolah dan daerahnya. Yang kelima, tujuan pendidikan seni dalam kurikulum. 1. Tujuan pendidikan seni kurikulum 2004 menumbuhkan sikap toleransi, demokrasi, dan beradab, serta mampu hidup rukun dalam masyarakat majemuk, mengembangkan kemampuan imajinatif intelektual, ekspresi melalui seni, mengembangkan kepekaan rasa, keterampilan, serta mampu menerapkan teknologi dalam berkreasi dan dalam memamerkan dan menggelarkan karya seni. Yang kedua, tujuan pendidikan seni dalam kurikulum 2006. Tujuan dari pendidikan seni dan kurikulum tingkat satuan pendidikan adalah meningkatkan kinerja pendidikan dan mengurangi beban pusat. Karena dikhawatirkan, jika pemerintah pusat terus-terusan dibebani tanggung jawab pengelolaan pendidikan, mutu pendidikan akan terus merosot. Tujuan diterapkannya KTSP untuk memandirikan dan memberdayakan satuan pendidikan melalui memberi kewenangan atau otonomi kepada lembaga pendidikan dan mendorong sekolah untuk melakukan pengambilan keputusan secara partisipatif dalam pengembangan kurikulum, sedangkan secara khusus untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui kemandirian dan inisiatif sekolah dalam mengembangkan kurikulum, mengelola dan memberdayakan sumber daya yang tersedia. Misalnya meningkatkan kepedulian warga sekolah dan warga masyarakat dalam mengembangkan kurikulum melalui pengembalian keputusan bersama. Juga meningkatkan kompetensi yang sehat antar satuan pendidikan yang akan dicapai. Demikian presentasi dari kelompok 5. Apabila ada kurang dan lebihnya, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.